Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh semuanya, para asatidzah wal ustadzat, para wali santri semua, akramakumullah, a'azzakumullah, teman-teman santri semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah satu kisah yang sangat-sangat penting kita renungi. Diceritakan dalam Hayatus Sahabah, suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau tampak sedih wajahnya. Beliau termenung di mihrabnya sambil membolak-balik telapak tangannya. Kemudian beliau mengatakan, min qillatiz zad wa bu'atis safar wa wahsyatit tariq. Beliau membolak-balikkan tangannya, wajahnya tampak begitu risau, tampak begitu sedih, sambil mengatakan, alangkah jauhnya perjalananku, alangkah sedikitnya bekalku, alangkah sulitnya jalan yang akan aku lalui. Hadirin yang mulia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau merisaukan sesuatu yang paling layak dirisaukan. Hari ini kita semua juga sedang merisaukan sesuatu, tetapi kebanyakan apa yang kita risaukan sebetulnya adalah perkara-perkara yang tidak layak dirisaukan. Kita
kita merisaukan keuangan kita. Kita merisaukan bisnis kita. Hadirin yang mulia, padahal sebetulnya itu adalah sesuatu yang dirisaukan maupun tidak dirisaukan, tetap saja yang Allah tuliskan kepada kita tidak akan berubah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alih nafsaka 'anit tadbir. Wahai seorang manusia, rehatkanlah dirimu, rehatkanlah otakmu 'anit tadbir, dari menata strategi bisnismu, keuanganmu dan segala-galanya. Fama qama bihi ghairuka lam takum bihi anta. Apa yang sudah diurus oleh Tuhanmu, tidak perlu seorang makhluk ikut campur di dalamnya. Hadirin yang mulia, hari ini kita risau memikirkan jabatan kita, padahal jabatan sudah ditulis oleh Allah. Ada sesuatu yang layak dan harus kita risaukan, harus kita pikirkan siang dan malam. Tetapi kebanyakan kita justru tidak memikirkan. Apa itu hadirin yang mulia? Yang perlu kita risaukan adalah masa depan akhirat kita. Kalau makan kita, kalau minum kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin di dalam Al-Quran. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun yang hidup di atas muka bumi ini, entah itu manusia, entah itu binatang sekecil apapun dan sebesar apapun, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah bertanggung jawab urusan rezekinya. Hadirin yang mulia, tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah menjamin nasib seorang manusia di akhirat sana. Tidak ada. Allah hanya bercerita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Allah memberikan kabar gembira, orang yang beriman disediakan surga. Tapi Allah tidak menjamin iman kita terjaga sampai kematian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang punya simpanan amal soleh, Allah siapkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Tetapi hadirin yang mulia, Allah tidak menjamin kita dibantu amal soleh sampai kematian kita. Maka hadirin yang mulia, inilah yang menjadikan Sayyidina Ali tidak nyenyak tidurnya. Inilah yang menjadikan Sayyidina Ali hilang keceriaannya. Inilah yang menjadikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hilang senyumnya. Inilah yang menjadikan Sayyidina Ali tidak nikmat makannya, karena beliau memikirkan masa depan akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerisauan mengenai masa depan akhirat merupakan kerisauan kebanyakan manusia yang tahu tentang akhirat. Merupakan kerisauan manusia-manusia yang tahu tentang apa yang sebenarnya akan terjadi kepada seorang manusia. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah, seorang sahabat
yang betul-betul mulia. Saat itu beliau sedang bersama dengan istri tercinta. Kalau kita sedang bersama istri yang paling kita cintai dan itu malam pertama, kira-kira ingat akhirat enggak? Jangankan ingat akhirat, sholat subuh saja kadang-kadang kelewat. Anak-anak belum paham. Hadirin yang mulia, di tengah-tengah beliau sedang berjumpa rayu dengan istrinya, tiba-tiba beliau terdiam, kemudian meneteskan air mata. Maka istrinya terkaget dan beliau mengatakan, wahai suamiku, apa yang menjadikanmu meneteskan air mata? Beliau mengatakan, wahai istriku, aku sedang teringat akhiratku. Aku sedang teringat manusia-manusia dituntun menuju ke surga Allah. Dan aku sedang teringat manusia-manusia yang diseret menuju neraka Allah. Yang kupikirkan pada saat ini, berada di golongan manakah aku saat itu? Ataukah berada di golongan surgakah aku pada hari itu? Ataukah aku termasuk manusia-manusia yang menyesali kehidupan dunianya karena semuanya menjadi sia-sia saat neraka menjadi akhir tempat tinggalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita duduk sama-sama di sini. Marilah kita fikirkan akhirat kita. Terkadang setiap kita mau merenungi akhirat, syaitan datang. Akhirat masih jauh, akhirat masih lama, nanti saja. Ketahuilah hadirin yang mulia, seorang ulama beliau mengatakan, wa kullu atin qarib. Setiap perkara yang pasti datangnya, selama apapun itu waktunya, sebenarnya dia sangat dekat. Kullu atin qarib. Kita membayangkan kematian begitu jauh dari kehidupan kita, tapi tanpa terasa tanda-tanda kematian sudah menghampiri kita. Rambut sudah mulai memutih, tulang sudah mulai rapuh, bayan lama sudah gelisah. Mau selesai jam berapa ini? Itu tanda-tanda sakaratul maut. Tanda-tanda kita sudah dekat dengan kematian. Kulit sudah mulai keriput, tenaga melemah, mudah batuk, mudah masuk angin, mudah capek. Sebetulnya itu adalah senggolan-senggolan tipis dari kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 70 tahun, 80 tahun hanyalah angka, bukan rasa. Kalau rasa sudah 50 tahun kita lalui, tak terasa, seakan-akan baru kemarin sore kita lulus SD. Begitu cepat. Begitu cepat dunia berputar. Tak terasa bau tanah mulai tercium di hidung kita. Tak terasa malaikat Israel sudah mulai sering menjenguk kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandanglah ke depan. Pandanglah akhirat. Pandanglah kematian. Karena lebih baik kita mati dalam keadaan siap daripada mati dalam keadaan masih lupa dengan kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari dari, sesungguhnya kematian yang kalian semua menghindar darinya, bahkan membicarakan pun tidak mau. Fa innahu mulaqikum. Ketahuilah, kematian itu pasti akan menjumpai kita. Maka daripada mati dalam keadaan tidak siap, daripada mati dalam keadaan menyesal, daripada mati dalam keadaan ingin diperpanjang umurnya, lebih baik
kita sambut kematian itu dengan gembira, dengan mempersiapkan kematian itu sebaik-baiknya. Insyaallah dimana? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Itulah yang dilakukan oleh junjungan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerisauan mereka terhadap akhirat, persiapan mereka untuk menyambut akhirat, menjadikan mereka lupa bernikmat-nikmat di dunia. Hadirin yang mulia, apa persiapan akhirat mereka? Salatnya sahabat kita tahu, dakwahnya para sahabat kita tahu, perjuangannya para nabi, para rasul menyongsong kematian kita tahu. Ada satu hal yang terkadang luput dari perhatian kita. Ada satu persiapan para nabi, para rasul yang terkadang luput dari kehidupan kita. Apa persiapan mereka menyambut akhirat mereka? Persiapan mereka adalah idznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Persiapan yang mereka buat adalah diantaranya ketika malam telah gelap gulita, ketika manusia sudah tenggelam dengan mimpinya, ketika manusia tidak ada yang membuka matanya, saat itulah seorang nabi, seorang rasul mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Sang Pencipta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan untuk mereka harta, tidak, agar diberikan kepada mereka kekuasaan dunia, tidak, agar diberikan kepada mereka para pendukung yang gila, tidak, agar diberikan kepada mereka seorang anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengusahakan menghadirkan anak soleh dan solehah ini bukan sekedar tentang kebanggaan sebagai orang tua. Ini bukan sekedar tentang ketenaran sebagai orang tua, keberhasilan sebagai orang tua, tidak. Menghadirkan anak yang soleh dan solehah ini adalah tentang persiapan akhirat kita. Ini adalah tentang persiapan sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tentang nasib pengampunan dosa untuk kita semua. Adalah dengan menghadirkan anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata anak soleh itu tidak penting, andai kata anak soleh itu bukan perkara mahal, maka para nabi, para rasul tidak akan mau mencapek-capekkan diri mereka untuk meminta kepada Allah SWT. Tidak akan mau menguras keringatnya, membanting tulangnya, menghabiskan pikirnya untuk menghadirkan seorang anak yang soleh dan soleh di tengah soleh dan solehah di tengah-tengah kehidupan mereka. Hadirin yang mulia, terkadang seorang yang sudah banyak amal agama, yang sudah kurun 4 bulan lamanya, sudah menjadi penanggung jawab dakwah dan didengarkan ceramahnya di mana-mana, mereka merasa, nggak perlu anak soleh, saya sudah masuk surga kok dengan amal saya.
Andai kata memang seperti itu nyatanya, tentu Nabi dan Rasul manusia yang tidak perlu dengan anak soleh, tapi mereka masih minta. Mereka aja masih minta, mereka saja masih perlu, apalagi kita. Maka hadirin yang mulia, kita harus menghabiskan tenaga kita, harta kita untuk menghadirkan anak soleh di tengah-tengah kehidupan kita. Insyaallah. Hadirin yang mulia, bagaimana anak soleh ini biar ada di tengah-tengah kita? Anak soleh biar diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Kunci anak soleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria yang pertama, yusari'una fil khairat. Nabi Zakaria bukan sekedar mengamalkan agama, bukan sekedar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau adalah orang yang gerak cepat di dalam taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, inilah kekurangan kita pada hari ini. Kita ini alhamdulillah sudah sholat 5 waktu, Pak. Alhamdulillah. Sudah puasa Ramadan? Alhamdulillah. Sudah sedekah? Alhamdulillah. Hadirin yang mulia, tapi kita ini sukanya belakangan. Qad qamatis shalah, baru datang ke masjid. Kalau kita sedekah, nunggu uangnya sisa, uang yang paling jelek bentuknya, yang kira-kira sudah gak laku untuk beli apa-apa, baru dengan terpaksa kita masukkan ke dalam kotak amal. Inilah masalah kita. At-ta'akhur fil ibadah, at-ta'akhur fil amal. Amal tapi sukanya lambat. Kalau kita mau memperjuangkan agama, nunggu cari teman dulu, nunggu dikhususi berkali-kali dulu, nunggu nggak ada teman di rumah dulu. Ya udahlah, saya berangkat daripada nganggur. Masya Allah. Hadirin yang mulia, inilah yang menjadikan lambatnya hafalan anak kita, yang menjadikan lambatnya kefahaman yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Kita sendiri lambat di dalam menyambut perintah-perintah Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita biasakan mulai hari ini, jadilah manusia yang terdepan di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, jadilah yang terdepan. Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita mengenai manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah, mengenai manusia-manusia, jangankan mereka, orang yang niru kawinnya mereka saja diridhoi oleh Allah. Siapakah mereka? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang selalu terdepan, selalu pertama di dalam menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mulai hari ini, mulai detik ini, kalau pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang solehah, jadilah yusari'una fil khairat, manusia yang terdepan dalam urusan kebaikan. Insyaallah dimulai. Ada pembangunan masjid, paling awal memberikan infaknya. Ada pengumuman pembayaran bulanan anak-anak, paling awal bayarnya. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai wali santri nuntut macam-macam sama ustadznya. Ustadz, ini anak saya gimana? 1 tahun harus hafal ini, hafal itu. Tapi bayar bulanannya selalu lambat. Nah, kalau bensinnya lambat, masa mobilnya bisa cepat? Maka kita belajar, pokoknya harus paling depan urusan kebaikan. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kali, wa yad'unana raghaban
wa rahaba. Kunci kehebatan, kunci keberhasilan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam di dalam menghadirkan anak yang soleh dan solehah di tengah-tengah kehidupan beliau. Yad'unana raghaban wa rahaba. Beliau menjadi seorang yang tak mengenal lelah di dalam berdoa. Beliau adalah seseorang yang tak pernah merasa capek di dalam mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun usia sudah tua, walaupun tenaga sudah melemah, beliau tak pernah putus asa meminta anak yang soleh dan solehah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat kehidupan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah berdoa, tapi coba doanya apa? Rata-rata kebanyakan kita kalaulah ingat doa, yang didoa itu uangnya dulu. Ya Allah, rezeki yang banyak ya Allah, toko yang laris ya Allah. Bahkan sampai yang sowan kepada para kiai itu mayoritasnya minta doa biar rizkinya lancar. Padahal itu anak-anaknya banyak yang di pondok itu jarang sekali Pak. Pak Ustadz, doakan anak saya biar jadi alim-alimah. Itu dari 1000 kadang-kadang cuma 50, kadang-kadang cuma 100. Rata-rata mesti rizki yang lancar baru anak yang soleh. Sekarang rizki yang lancar sama anak yang soleh penting mana? Penting anak soleh. Kalau kita nggak punya duit di dunia, meninggal dunia malah cepat masuk surganya. Dikatakan dalam satu hadis, orang-orang miskin masuk surganya lebih dulu 500 tahun dibandingkan orang-orang kaya. Jadi masih pengen miskin apa pengen kaya? Pengen anak soleh, masih kata miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah anak kita ini sering kita nomor 2-kan di dalam doa. Anak kita masih sering kita nomor 100-kan di dalam prioritas keuangan kita. Makanya jadi anak biasa saja wajar, karena bapaknya usahanya untuk anak biasa saja. Maka hadirin yang mulia, marilah kita menangis kepada Allah. Bawa nama anak-anak kita di tahajud kita. Bawa nama anak-anak kita di sujud kita. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, kata Nabi. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya yang terdekat adalah saat dia menempelkan jidatnya di tanah saat sujud. Ketika sujud, ingat anaknya, ingat ngajinya anaknya, ingat guru-gurunya anaknya apa tidak. Inilah yang menjadikan kerisauan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan melihat diri kita. Terkadang yang menjadikan kita lemah di dalam berdoa, yang menjadikan kita biasa-biasa bahkan putus asa di dalam berdoa, karena kita melihat diri kita. Ketika anaknya mondoknya nggak berhasil, ketika anaknya hafalannya lelet, kita mengatakan, ya gimana lagi Pak, memang saya dulu seperti itu. Gimana lagi Pak, memang saya nggak terlalu cerdas. Hadirin yang mulia, ini omongan syaitan supaya kita malas di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mengeluarkan unta dari bayi. Maka Allah juga kuasa mengeluarkan dari keturunan kita yang kitanya biasa-biasa menjadi manusia-manusia yang terpandang di sisi Allah SWT. Termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa kedua orang tua untuk anaknya. Saya pernah pergi ke Padang, Pak. Di sana saya ditunjukkan patung batu
aku maling kundang. Mereka mengatakan, Pak Kiai, ini loh Pak, buktinya akibat dari anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dikutuk oleh ibunya jadi batu, langsung jadi batu. Maka saya katakan, ya ini juga contoh ibu yang bodoh. Kenapa bodoh? Kalau dia tahu doanya makbul, kenapa dikutuk? Mending didoakan jadi orang soleh yang makbul. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, terkadang kan anak kita nakal, anak kita nggak benar, itu terkadang kan gara-gara orang tuanya nggak menjaga omongannya kepada anak. Dasar anak nggak bisa diatur, makbul. Dasar anak kurang ajar, makbul. Maka kalau kita marah sama anak, dasar anak hafal Quran, nah nanti hafal betulan. Dasar anak yang berbakti betulan, insyaallah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, kata-kata adalah doa. Maka ngomong yang baik sama anak-anak kita. Doa jelek aja makbul, apalagi doa baik. Maka jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah berputus asa di dalam doa. Karena Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Belum ada ceritanya ya Allah, aku memohon kepadamu, kemudian aku kecewa. Tuhannya Nabi Zakaria sama dengan Tuhannya kita. Sama atau tidak? Sama. Kemampuannya sama, kudrahnya sama. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan melihat diri kita, tapi lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang menyejukkan pandangan kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rzuqna warzuq ahlana wa aqaribana wa jiranana awladana salihin was salihat hab lana min as-salihin hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah anak cucu kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah istri-istri kami ya Allah. Ampunilah yang hadir di sini khususnya ya Allah. Ampunilah mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka, anak-anak mereka yang pondok ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang salehah ya Allah. Anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami di dunia dan akhiratmu ya Allah. Anak-anak yang kumpul dengan kami nanti di surgamu ya Allah. Anak-anak yang kumpul bersama kami saat kami sowan kepada Nabi-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang menjadi pembela agamamu, anak-anak yang menjadi penerus perjuangan Nabi-Mu ya Allah. Anugerahkan ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami banyak dosa ya Allah. Kami tahu kami lemah amalnya ya Allah. Tapi kami tahu ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha bijaksana ya Allah. Engkau maha sayang kepada kami ya Allah. Maka anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang lebih takwa daripada kami, anak-anak yang lebih taat kepadamu daripada kami, anak-anak yang menggembirakan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah mondoknya anak-anak kami, mudahkanlah hafalannya, mudahkanlah pemahamannya, sabarkan mereka di dalam ngaji ya Allah, sabarkan gurunya di dalam mendidik anak-anak kami, mudahkan urusan anak-anak kami, urusan guru-guru kami, urusan pesantren kami, mudahkan urusan zahir, urusan batin, mudahkan dan tolonglah ya Allah. Ya Allah, mudahkan dan tolonglah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.